wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak jamaah Masjid Nurul Ihsan yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita bisa bertemu kembali di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini dalam rangka kita menuntut ilmu. Ini merupakan sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka tentu kita banyak bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Selagi jamaah kita masih bisa menuntut ilmu. Beberapa hari yang lalu sempat viral jamaah pengumuman dari beberapa sekolah di Gaza. Katanya kegiatan pendidikan berhenti disebabkan muridnya semuanya meninggal. Jamaah sekalian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Seperti mereka tidak tahu tahun ini adalah tahun terakhir bagi mereka. Tidak ada yang menyangka. Ternyata Israel Rusia semakin beringas, semakin dahsyat, bantai saudara-saudara kita sama muslim, dan semakin mereka membuat kejahatan, maka sebentar lagi pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha'u wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Sampai ketika para rasul sudah putus asa, mereka sudah didustakan, tidak ada lagi daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah pertolongan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan kekuatannya dan keperkasaannya terhadap orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi musuhnya dan musuh kaum muslimin. Karena sesungguhnya dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui kalau seandainya tidak mati sekarang, akan mati di hari esok, akan mati di tahun depan, akan mati 5 tahun ke depan. Tapi sebuah kemuliaan mati saat dia berperang, saat dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menerima amal ibadah mereka, menjadikan mereka para syuhada. Dan yang sakit Allah Subhanahu wa taala segerakan kesembuhannya, dan yang kehilangan Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan lagi. Karena jamaah sekalian, perpisahan di dunia ini sebentar. Ketika ada kehidupan setelah kematian dan mereka semuanya saleh, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan sebagaimana nanti kita akan bahas pada hadis yang mulia ini, hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Fadhal Ustaz Zaid hafizahullah taala falyaqra lana. Bab ar-rajulu yuhibbu qauman wa lamma yalhaq bihim. Ya masukkan Allah Subhanahu wa taala Imam Bukhari rahimahullah taala bab berikan bab ar-rajulu yuhibbu qauman wa lam yalhaq bihi. Mari kita sudah membahas fadlu az-ziarah, keutamaan berziarah. Jamaah sekalian, seolah-olah Imam Bukhari ingin menunjukkan ada cinta yang tidak harus dengan pertemuan. Karena ada zaman yang memisahkan. Tapi ingat, jamaah sekalian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah ibadah, Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan mereka. Yaitu apa? Ibadah apa jemaah? Ibadah apa? Ibadah apa? Ibadah hub cinta. Antum jangan kira cinta ini sebuah ibadah yang sederhana. Cinta ini sebuah ibadah yang agung. Dan seharusnya jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini harus terus diingatkan pada kaum muslimin. Agar apa? Agar seperti nanti disebutkan kisahnya Arab Badui jemaah. Dia tidak pernah sekolah, hadir di majlis Nabi hanya mungkin itu sekali saja. Tapi apa yang dia dapatkan nanti tidak lain karena apa? Cinta. Orang-orang di luar sana menganggap cinta hanya sebuah kebutuhan apa? Hati, untuk memuaskan hasrat biologisnya. Tapi dalam agama Islam tidak. Cinta ini memiliki kedudukan. Al-Imam Bukhari membuat sebuah bab ar-rajulu yuhibbu qauman wa lam yahlaq bihi. Bab seorang mencintai suatu kaum tapi dia tidak bisa bertemu dengan mereka. Tidak bisa bertemu dengan mereka. Kalau dahulu dipisahkan dengan jarak, sekarang bisa dipisahkan? Tidak. Kenapa? Ada transportasi. Tapi ini yang tidak akan bisa kembali, apa jemaah? Orang-orang itu dahulu yang sudah meninggal. Apakah akan berguna juga cinta? Maka kita simak hadis yang sangat mulia ini. Qala rahimahullah taala hadatsana Abdullah bin Maslam. Ini Abdullah bin Maslam al-Qanabi. Qala hadatsana Sulaiman bin Mughirah an Humaid bin Hilal al-Adawi an Abdullah bin Samit. Ini salah seorang tabi'in yang mulia. An Abi Dzar. Siapa nama Abu Dzar? Jemaah, ini kita bahas tentang cinta, masa nama sahabat enggak tahu? Ya Allah. Jundub Ibnu Judadah radhiyallahu taala. Qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah,
Ar-rajulu yuhibbul qauma wa la yastati'u an yalhaqa bi amalihi. Seseorang, Tasyani Stahir sangat indah sekali faedah dari beliau. Ar-rajulu ini umum, siapa saja. Yufidul umum, siapa saja. Seseorang yuhibbul qaum, dia mencintai suatu kaum, wala yastati'u an yalhaqa bi amalihi, akan tapi dia tidak bisa bertemu disebabkan amalan mereka. Jemaah, kita sedang bahas siapa? Abu Dzar. Siapa Abu Dzar? Sahabat Rasulullah SAW. Apa yang terpikirkan menurut antum dari perkataan Abu Dzar? Siapa yang bisa menebak jawaban? Abu Dzar mengatakan kepada siapa? Rasulullah SAW. Yang dimaksud ar-rajul ini siapa maksudnya? Maksudnya dia Abu Dzar. Rasulullah Abu Dzar ini mencintai suatu kaum. Maksudnya siapa? Tidak ada yang lain yang lebih cintai daripada Rasulullah SAW. Tapi beliau khawatir saat bisa bertemu dengan Rasulullah di dunia ini, Abu Dzar takut nanti di akhirat tidak bisa bertemu dengan Nabi SAW, sedangkan amalannya Abu Dzar tidak sebanding dengan amalannya Nabi SAW. Sekali lagi jemaah, potret sahabat Rasulullah SAW, mereka cinta bukan sekedar cinta, cinta dengan ketulusan, cinta dengan pengamalan, bukan seperti Allahul musta'an orang-orang zaman sekarang. Aku mengatakan cinta Nabi, aku cinta Nabi, tapi hanya sebuah ungkapan. Maka jawaban Nabi apa jemaah? Nabi SAW seolah-olah tahu ini yang dimaksud siapa? Abu Dzar, dan yang dimaksud kaum adalah Rasulullah SAW. Bagaimana perbandingan antara Nabi dengan manusia? Biasa, jelas, nggak ada bandingan. Tapi Nabi memberikan sebuah harapan. Ini ingat, baru Abu Dzar jemaah. Belum orang yang di bawahnya, belum orang di bawahnya sampai kepada kita. Kata Nabi SAW, anta ya Abu Dzar ma'aman ahbabta. Engkau wahai Abu Dzar akan bersama seorang yang engkau cintai. Amalannya kita tahu Abu Dzar, sahabat Rasulullah SAW, dan beliau adalah salah seorang abid juga, ahli ibadahnya sahabat Rasulullah SAW. Beliau saja khawatir tidak bertemu dengan Nabi, tapi Nabi memberikan sebuah pengharapan. Selama engkau mencintai suatu kaum tersebut, cinta bukan hanya sekedar cinta, cinta perlu membukti. Selama yang engkau benar katakan, maka engkau akan bersamanya. Kemudian Abu Dzar ingin menampakkan apa yang ada dalam hatinya. Ya Rasulullah, inni uhibbullah wa rasul. Ya Rasulullah, sungguhnya yang aku cintai bukan manusia biasa. Aku mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku mencintai penciptaku, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kembali mengulang jawabannya, anta ma'aman ahbabta ya Abu Dzar. Engkau bersama yang engkau cintai. Hadis yang agung jamaah sekalian, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Siapa yang di sini tidak mau bertemu dengan Allah? Siapa di sini yang tidak mau mencintai Rasulullah SAW? Tentu kita semua mencintai Allah. Tentu kita juga mencintai siapa? Rasulullah SAW. Tapi jemaah, cinta itu perlu pembuktian. Kita buat sebuah misalan jemaah. Antum dekat dengan seorang pembesar. Ini permisalan dari Syekh Istoib juga Anda dapatkan hafizahullah ta'ala. Antum masuk ke rumahnya itu tanpa pengawal, tanpa ada buat izin. Antum masuk langsung ketemu. Antum sengaja. Mungkin Bapak Menteri ya, soal tahu bahwa Presiden kita semoga Allah menjaga beliau dan memberikan taufik kepada beliau. Senang gak antum? Antara dia dengan antum tak ada lagi batas. Dan ketika antum sangat mencintai Rasulullah SAW, padahal jarak antara antum dengan Rasulullah SAW sangat jauh. Betapa senangnya gitu. Saya bilang jangan ke Nabi SAW, antum ketemu Ustaz yang Insya Allah banyak sekali viral ya. Kita ambil faedah. Antum dekat Ustaz senang. Itu baru sekedar Ustaz. Belum antum dekat dengan para ulama, belum dekat dengan para sahabat Rasulullah SAW. Belum dekat kepada siapa? Rasulullah SAW. Padahal kita tahu amalan kita tidak seberapa. Nah, ini merupakan hadis yang mulia jamaah. Hadis yang membuat kita termotivasi. Kalau seandainya amalan kita sedikit, kalau kita sholatnya ya hanya seperti itu, puasanya, zakatnya, doanya, ibadahnya, maka jangan antum putus asa untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Antum baca sirahnya, antum tingkatkan cintanya, antum amalkan konsekuensinya. Di antara konsekuensinya apa? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu benar-benar sejati, benar-benar jujur, la ta'tahu, engkau mentaatinya. Semua apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, bahasa kita berjamaah, siaplah penang. Sami'na atau itu bukti cinta. Kalau hanya mengatakan saya cinta Allah dan Rasulnya tapi enggak mau menjalankan sunnahnya, tidak mau memuliakan hadis-hadisnya, perintah-perintahnya, itu hanya omong kosong belaka. Semua orang bisa mengatakan saya cinta, mereka juga. Tapi cinta perlu pembuktian. Dari hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran apa? Ta'kidu manzilata Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Kita mengetahui tentang keutamanya siapa? Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Seolah-olah Nabi SAW ingin memberikan kabar gembira, engkau nanti akan bertemu dengan Allah dan Rasul. Karena apa yang engkau katakan benar-benar dalam hati engkau, benar-benar jujur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan dengannya dan juga pertemukan dengan Rasulullah SAW di tempat yang tidak ada lagi perpisahan. Kalau di dunia masih ada
Bisa. Tapi di akhirat nggak ada lagi jamaah. Pertemuan yang selama-lamanya. Yang kedua, la yanfa'ul mar'a an yakuna muhibban li salihin min ghairi an ya'mala bi amalihim. Tidak bermanfaat seseorang mencintai orang-orang saleh tanpa dia beramal. Dan maksudnya di sini adalah apa? Hendaknya dia mengikuti orang-orang saleh tersebut. Jadi kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya telah ada. Itu bukti cinta. Kalau hanya omongan, kalau hanya sebuah pengakuan, semua orang bisa. Tapi ujiannya, pembuktiannya, mau ikut nggak Nabi? Nabi SAW disuruh memanjangkan jenggot, mau nggak? Nabi SAW suruh mentaati pemimpin. Selama pemimpin itu masih dalam keadaan bukan agama ini berasal dari perasaan, bukan agama ini berasal dari akal. Agama ini adalah kemaslahan dan petunjuk. Kalau semua orang mengatakan cinta Nabi ini, kayak semua akan bertemu dengan Nabi, tapi ternyata tidak. Harus ada yang namanya konsekuensi. Sodorkan kepada dia hadis, sodorkan kepada dia Quran, mau nggak dia ikuti? Atau dia lawan, atau dia tolak dengan hawa nafsunya? Itu hanya sebuah omong kosong. Karena kecintaan harus ada konsekuensi. Yang ketiga, faedah dari hadis ini dalil sharihun ala fadli tahabbi fillahi wa min ajlillah. Dalil yang sangat jelas tentang keutamaan mencintai karena Allah, bukan karena keinginan dunia. Siapa yang mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkannya dan juga mudah-mudahan menjadi sebuah amalan yang bisa mengantarkan dia ke surga. War-rajulu shalihu yuhibbu shalihina minal ahya'i wal amwat. Seseorang yang saleh mencintai orang-orang saleh dari yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Mahabbatan fillah, karena cintanya mereka karena Allah. Li'annahum ata'ullaha wa taba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam fa ahabbahum lidzalik. Karena mereka mentaati Allah dan mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala menjadi cinta. Nah, hadis yang selanjutnya jamaah. عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة؟ فقال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. Nah, hadis yang kedua, hadis juga yang sangat indah. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya, hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Hisham ini ad-Dastawai qala hadatsana Qatadah bin Ni'amah as-Sadusi an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bercerita bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Nabi Allah, mata as-sa'a? Wahai Nabi Allah, kapan datangnya hari kiamat? Faqala wa ma a'dadta laha. Dalam ayat yang lain,
Ini seorang Arab Badui yang dia mungkin jarang bertemu Nabi SAW, tapi dia mengetahui tentang hakikat cinta yang mungkin kita sebenarnya harus belajar dari dia, yang perkataannya sesuai dengan hati. Apa yang ada di hatinya itu yang dia ucapkan. Ketika Nabi SAW sedang berkumpul bersama para sahabat, ya, dalam riwayat yang lain orang ini tiba-tiba memotong pembicaraan Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain mengatakan, ya Muhammad, langsung memanggil namanya Nabi. Kapan terjadinya kiamat? Kemudian Nabi SAW meneruskan berbicara bersama para sahabat. Tidak digubris ya orang tersebut. Sampai Nabi SAW selesai, baru kembali kepada fulan tersebut. Antal ladzi sa'alta anisa. Engkau tadi yang bertanya kapan kiamat. Salat jamaah, Arab Badui zaman Nabi. Itu yang dipikirkan apa hari kiamat. Kita yang Masya Allah, yang lebih berpendidikan, yang masih kita pikirkan apa? Dunia. Mata saat, kapan terjadinya kiamat? Dalam riwayat yang lain, waila. Ini menunjukkan Nabi SAW ingin memberikan peringatannya. Celaka engkau, kenapa engkau bertanya tentang hal tersebut? Tapi Nabi SAW memberikan pertanyaan yang lain. Wa ma'adatta laha, apa yang engkau siapkan? Karena Nabi SAW tahu, beliau SAW tidak tahu kapan jadinya hari, dan pertanyaan itu tidak penting jemaah. Tapi yang lebih penting apa? Apa yang engkau persiapkan. Ini ada sebuah tarbiyah pendidikan yang baik dari Nabi SAW. Kalau ada pertanyaan yang tidak penting, diubah pertanyaan. Pertanyaan yang tidak penting, diubah pertanyaannya yang bisa diamalkan. Kalau sudah datang kiamat, apa lagi coba? Benar gak jemaah? Mau diapain? Kiamat itu pasti terjadi. Entah kapan, itu pasti terjadi. Tapi yang lebih penting, pertanyaannya, apa yang engkau siapkan? Kemudian orang ini mengatakan, ma'adatu min kabir. Aku tidak memiliki sesuatu yang besar untuk mempersiapkan. Kalau kata Syekh Anis Thahir, as-sarahatul raha. Yang jujur itu menenangkan jemaah. Kalau kita mungkin, ya Rasulullah, Anda sudah begini, Anda sudah begitu. Nah, enggak banyak-banyak amalannya. Dalam riwayat yang lain, dia mengatakan, ma'adatta laha min kabiri siyamin wala salatin wala sadaqatin. Aku tidak mempersiapkan untuknya ma'adattu laha, dari puasa saya, dari sholat saya, dari sedekah. Mungkin amalannya, mungkin jamaah lebih sedikit dari kita. Karena dia Arab Badui yang gak belajar. Atau mungkin amalannya lebih banyak. Tapi jamaah, ada sebuah amalan yang dia berharap amalan itu diterima. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Aku tidak memiliki kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan jamaah sekali lagi, orang di zaman Nabi bukan orang di zaman kita sekarang yang pintar mujamal. Apa itu mujamal? Apa itu Zaid mujamal? Cari muka. Pintar berorasi, enggak. Apa yang diucapkan, apa yang dalam hati, dan dia punya dia tahu konsekuensi.
Aku hanya cinta kepada Allah dan Rasul. Maka kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama yang dia cintai. Ketika mendengar hadis tersebut, Anas langsung berbunga-bunga hatinya jemaah. Kata Anas, "Fama ra'aitul muslimin." Aku tidak melihat muslimin, maksudnya saat itu para sahabat ketika mendengar hadis tersebut, farihu ba'dal Islam asyadda mimma farihu yauma id. Mereka bersenang setelah mereka masuk Islam lebih dari apa yang mereka dengar dari hadis tersebut. Para sahabat tahu mereka tidak sebanding dengan Nabi SAW, dan mereka sangat mencintai Nabi. Dalam yang lain dipersisikan para ulama tentang kesahihan. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW, itu mukanya selalu bertemu dengan Nabi murung. Dan Nabi SAW, "Anta majnun, apakah kau majnun?" Tidak. "Kan kau gila?" Kata sahabat itu, "Tidak." "Walakin ya Rasulullah, kan tapi ya Rasulullah, kalau seandainya aku bertemu dengan engkau, aku sangat bahagia. Tapi aku ketika jauhi engkau, hidupku terasa hampa," jemaah katanya, "sampai aku bisa melihat engkau." Kemudian itu di dunia jemaah, dan aku kata sahabat ini, aku tidak mampu lagi memikirkan kalau seandainya aku nanti di akhirat. Aku bingung apakah aku bisa bertemu lagi dengan engkau ya Rasulullah. Maka turunlah ayat, karena Nabi SAW tidak bisa menjawab. Turunlah ayat, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam surat Ali Imran. Antum lihat terjemahannya jamaah, jangan terjemahin mulu. Biar antum baca Quran. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan itu adalah sebaik-baik apa? Kaum. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Anas mengatakan, "Fa ana uhibbun nabiy wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim." Dan aku, kata Anas, mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar radhiyallahu taala anhum, dan aku berharap bersama mereka dengan cintaku bukan amalanku. Kenapa? Wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Karena aku tahu aku tidak bisa beramal dengan amalan seperti mereka. Ya mas sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hadis yang sangat indah. Sungguh hadis yang benar, kata Anas bin Malik, membuat bahagia orang-orang yang rindu berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang termulia, manusia yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di dunia ini dengan akhlak yang mulia. Sedangkan Nabi SAW juga pernah bersabda, "Aqrabukum majlisan ilayya ahasinuhum akhlaqan." Qala Nabi SAW, orang yang paling dekat nanti di majlisku adalah orang yang paling baik akhlak. Dan tentunya juga karena dia baik akhlaknya, meneladani siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi baik bukan karena ingin mendapatkan pamrih dari manusia, dia ingin baik karena mencontoh siapa? Rasulullah SAW. Karena aku cinta kepada Nabi SAW, makanya aku memiliki akhlak yang baik. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sangat indah hadis ini. Kalau seandainya kita mendengar,
kisah-kisahnya para sahabat, kisahnya orang saleh, kisah mereka saat beribadah, kisah saat mereka berjuang untuk agama Islam ini. Kita hanya bisa mendengar mereka, dan kita tidak bisa bertemu, tidak melihat wujud mereka. Maka ada kesempatan sekali, yaitu apa? Kita mencintai mereka. Sama seperti kita belum? Sudah masuk? Belum. Perhatikan jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memberikan kepada kita harapan agar bisa bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Mereka orang-orang yang saleh, mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka. Dan kita sangat senang, kita sangat rindu untuk bertemu dengan mereka, walaupun jarak yang sangat jauh yang memisahkan kita dengan mereka. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama orang yang dia cintai. Nah, jamaah sekalian, sudah masuk waktu saya. Padahal azan terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan satu hadis lagi. Amin. Sallallahu barakatuh mani akmalani al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Memasukkan nama Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang harus diperhatikan, terutama di zaman sekarang ya. Ketika kaum muslimin salah memilih teladan, salah memilih orang yang dijadikan sebagai panutan, ketika mereka mencintai bukan orang-orang saleh, mencintai bukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mencintai orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka menjadikan orang-orang kafir atau pelaku maksiat sebagai apa jemaah? Sebagai orang-orang yang mereka jadikan sebagai panutan. Nah, ini merupakan sebuah hal yang membuat miris dan mengiris hati kita jemaah. Karena mereka sudah tertipu dengan tampilan-tampilan, tertipu dengan media sosial, tertipu dengan kemewahan dunia, hingga tolak ukur kebaikan atau keteladanan ketika mengikuti orang-orang terkenal. Tidak peduli dengan agama yang dijadikan panutan. Yang jelas orang ini terkenal, orang ini berpengaruh, saya jadikan sebagai panutan, saya jadikan sebagai teladan. Apalagi orang-orang fajir jemaah, artis-artis, dia ikuti apa saja yang mereka lakukan, sampai setiap hari mereka tahu apa yang dilakukan, karena mengikuti apa? Satu, Allah Musta'an. Kemana mereka? Di mana pandangan mereka? Kenapa mereka jadikan orang-orang fasik, orang-orang fajir, bahkan orang-orang kafir sebagai apa? Sebagai teladan. Padahal
Kita sudah mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, almarhum aman ahab. Seseorang akan bersama orang yang dia. Bayangkan kalau anak-anak kaum muslimin, anak kaum mudanya yang sekalian Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang kafir, mengeluh-elukan orang-orang haji, orang fasik. Takutkan mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir itu. Padahal jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, seharusnya seorang muslim itu lebih baik daripada orang-orang kafir. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kalian itu lebih mulia, kedudukannya lebih tinggi daripada orang-orang kafir jika kalian benar-benar beriman. Masalahnya jamaah, sekarang kaum muslimin tidak memiliki apa jemaah, kebanggaan bahwa saya ini seorang muslim, saya ini seorang muslimah, saya ini mencintai Allah dan Rasulnya. Mereka kehilangan keteladanan. Mereka anggap orang-orang kafir lebih mulia dari mereka, hingga mereka menjadi apa? Ekor jemaah. Seharusnya kalau mereka bangga dengan keislamannya, bangga dengan pakaiannya, bangga dengan tampilannya, bangga dengan jenggotnya, bangga dengan pakaian muslimahnya, dengan kerudung yang besar atau bangga dengan cadar, niscaya mereka tidak akan melihat orang-orang kafir jemaah, tidak akan menjadikan mereka sebagai teladan, sebagai panutan, karena mereka sudah menganggap orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang hina di mata mereka. Tapi sekali lagi, kaum muslimin sekarang disihir oleh orang-orang kafir agar kaum muslimin lupa dengan panutan mereka sendiri, agar mereka tidak mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang telah dahulu mempraktekkan agama Islam ini dengan praktek yang sempurna. Dan jemaah, kalau seandainya kaum muslimin kembali mengikuti keteladanan orang-orang terdahulu, niscaya dunia ini akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dan orang kafir tahu jemaah, orang kafir tidak akan kalah dengan jumlah banyaknya kaum muslimin, tapi mereka akan kalah ketika kaum muslimin kembali kepada agama. Kaum muslimin keadaannya sekarang gusaun kabusais, banyak akan tapi seperti buih di lautan, atau buih saat banjir datang, sampah-sampah saja, banyak tapi tidak memiliki manfaat, banyak tapi tidak diperhitungkan, disebabkan kaum muslimin salah dalam mencari panutan. Mereka lupakan Al-Quran, mereka tinggalkan sunnah Nabi SAW. Mereka lebih senang membaca tokoh-tokoh kufar, lupa membaca sirah Rasulullah SAW dan para sahabat. Padahal kedudukan cinta di dalam agama kita merupakan ibadah yang agung jemaah sekalian di Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang akan mengantarkan seseorang kepada sebuah kaum yang dia sadar amalannya tidak seberapa dengan amalan mereka. Hadza wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan jamaah sekalian kajian kita pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu jamaah.
Betul. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Salam. Bagaimana mengimplementasikan hati kita ini selalu taat kepada Allah. Saat sekarang ini kan banyak masalah yang dilihat oleh masyarakat, dan sekarang ini kan karena teknologi ya, sehingga terlupakan dengan iman kepada Allah. Bagaimana hal ini bisa terwujud hati kita ini selalu ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, apa yang antum rasakan juga dirasakan oleh orang yang paling mulia. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika datang Hanzalah radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Abu Bakar, "Nafaqah Hanzalah." Telah munafik siapa? Hanzalah. Abu Bakar bertanya, "Jangan sembarangan kalau bicara Hanzalah." Kata Hanzalah, "Abu Bakar, ketika aku duduk bersama engkau, duduk bersama Rasulullah SAW, aku ingat akhirat. Menjadi kecil dunia ini, menjadi dekat Allah Subhanahu wa taala di hati. Tapi ketika saya kembali kepada keluarga, kembali kepada pekerjaan, seolah-olah kami lupa." Maka kata Abu Bakar, sama juga ternyata. Apa yang kau rasakan? Apa yang kau rasakan sekarang? Ayo kita berangkat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ceritakanlah kepada Nabi SAW. Nah, hadisnya sahih jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, kalau seandainya keadaan kalian itu terus menerus dalam keadaan dekat dengan akhirat, lasafa'atkumul malaikat, pasti kalian akan diberikan salam oleh para malaikat. Kalau keadaannya terus menerus antum ingat akhirat, insyaallah itu di jalan antum ketemu malaikat disalamin jauh. Kata Nabi SAW, walakin as-sa'a, kan tapi itulah keimanan. Sesaat dia berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi di saat yang lain dia dalam keadaan lain. Disitulah iman kembali akan memotivasi dia untuk beramal. Paham? Itulah sifatnya orang beriman. Allah taala. Nah, ada lagi jemaah. Saya mau tanya, bagaimana tadi yang bisa sampaikan di awal bahwa kita berhasil terhadap permasalahan di Palestina. Kenapa sampai hari ini saya belum melihat di Masjid Nurul Insan sebagai tanda kita ikut prihatin mendoakan bersama muslim Palestina dengan mengadakan kunut nazilah. Itu juga saya perhatikan di masjid-masjid Cina, di antaranya waktu saya di Bintaro, mereka juga tidak melaksanakan itu sampai hari ini, belum sampai kemarin Pak. Dengan alasan macam-macam. Yang saya ingin tanyakan di sini, apa sebabnya sampai sekarang kita di sini belum melaksanakan kunut nazilah itu? Apakah karena memang belum waktunya, atau memang imam yang mengimami kita tidak mampu untuk membaca doa kunut nazilah, atau ada hal-hal lain? Hal-hal lain itu yang saya maksud begini, apakah karena menganggap bangsa Palestina itu bagian dari kelompok yang digeneralisir oleh banyak orang, bagian dari Ikhwanul Muslimin, ataupun ada juga yang menstigma bahwa Hamas itu adalah Syiah. Jadi itulah bagian-bagian penyebab mengapa belum diadakan kunut nazilah. Apakah di sini juga demikian atau bagaimana, saya tidak tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sekarang Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan tentang fikih dan waktunya terbatas jauh. Tapi ana ingin memberikan kembali pertanyaan kepada antum.
apakah ketika tidak melakukan qunut nazilah dia tidak mengikuti sunnah? Satu pertanyaan. Yang kedua, sampai sekarang juga bukan di masjid ini, bukan di Masjid Bintaro, bukan di Masjid Istiqlal, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi belum ada qunut nazilah. Itu dikembalikan kepada kita sendiri, Ustaz. Sesuai dengan himbauan dari Dewan Masjid Indonesia juga menyatakan bahwa kita sebagai bentuk ikut merasakan penderitaan bersama saudara kita muslim juga di Palestina, kita seharusnya memang sekali-sekali mengadakan qunut nazilah. Taib Kalau jamaah. menurut saya itu, Ustaz. Iya. Makanya Anda bertanya kepada antum, apakah dengan tidak qunut nazilah lantas kita tidak mengikuti sunnah? Tidak juga, Ustaz. Ya, terus? Karena ya itu kan tergantung dikembalikan lagi ke Nah, sebentar. empati kita terhadap penderitaan rakyat Faham. yang sekarang menderita. Karena di awal ngapain kita? Kita membahas Palestina. Iya. Tapi apakah itu harus hal yang mutlak? Ketika tidak qunut nazilah berarti kita tidak peduli dengan Palestina. Apakah seperti itu jemaah? Kemudian yang ketiga, qunut nazilah itu dilakukan oleh Nabi SAW sebulan. Saat Nabi SAW kehilangan 70 qurra'nya yang terbunuh. Berarti memang qunut nazilah juga kan? Sebentar. Ya, silakan. Atau mau mendengar pertanyaan atau mau? Silakan, Ustaz. Apa dong? Teruskan, lanjutkan. Sabar. Ilmu itu berawal dari mana? Pendengar. Nabi SAW melakukannya sebulan. Dan beliau melakukannya di setiap sholat, bukan hanya di waktu subuh atau di waktu maghrib. Dan tata caranya sudah ada di kitab-kitab fikih. Harus kita berikan dulu pemahaman kepada para imam tentang bagaimana tata cara qunut nazilah dan doanya. Paham? Karena kaum muslimin sekarang jauh dari agama. Kita sepakat jamaah, Palestina harus kita bantu. Kalau kita tidak bisa bantu dengan jiwa kita, dengan harta kita, kita bantu dengan doa. Sepakat jamaah. Anda juga sepakat dengan hati. Tapi ketika kita melakukannya, kita harus juga sesuai dengan siapa? Sunnah Nabi SAW. Dan insya Allah kita akan bahas mungkin besok ya. Ada waktu, Ana akan bahas tentang qunut nazilah. Kita kupas biar kita bisa memahami tentang qunut nazilah yang seharusnya diajarkan Nabi. Karena agama ini bukan dengan perasaan sekali lagi. Agama ini dibutuhkan tuntunan. Ada Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.